Baik, terima kasih atas waktunya dari kampus Universitas Jakarta. Dan selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa. Semoga sehat semuanya ya. Sehat semua, dijawab dong. Oke. Harus semangat nih, tapi saya lihat kok di depan masih kosong nih ya. Kenapa Iya, pada dari Pak. sini depan gitu? Atau kebiasaan kayak di kelas gitu, di paling belakang duduknya? Mungkin bisa diisi di depan gitu, mungkin biar lebih fokus, bisa diisi lihat lebih depan enak. dong. Nanti Ayo. bisa lebih jelas lihat ke layar mungkin ya. Yuk, maju ke depan yuk. Guys, ayo dong kakak kelas, maju ke depan yuk. Yuk. Biar kita nggak terlihat kursinya kosong, padahal lumayan nih. Mungkin buat pandangan Bu, biar kelihatan bagus, rapi di depan. Iya betul. Duduknya boleh ke depan. Nah, ke depan nggak apa-apa kosil, nanti dapat kado dari Oman. Duduk sini juga nggak apa-apa, nggak ada yang gigit kok. Yuk, maju satu baris yuk. Come on. Yuk. Good. Nanti kalian pasti jadi calon desainer terkenal. Oke. Good. Iya. Ini Bu Lisa, tadi saya dengar ada teman-teman dari kampus lain ya. Betul, yang Pak. dari Betul. BINUS ya. Iya. Mungkin saya mau ngecek aja. Selain dari BINUS, ada dari univ lain kah? Mbak yang di depan, dari mana? Unikom, Oh, dari Pak. Unikom. Dari Unikom sudah datang, Pak. Kayaknya macet di bawah, Pak. Parkiran sulit, Pak. Hujan soalnya tadi. Hujan, Pagi. enak Jadi bobo. masih ada yang Benar. Iya, thank you ya sudah datang ya dari Unikom. Oke. Nah, tuh kan lebih cakep kalau di foto ntar, ya kan? Muka-mukanya kelihatan nih nanti di depan. Ya, Pak ya? Jadi makanya paling depan paling jelas kelihatan soalnya. Oh iya, benar. Nah, gitu ya. Oke. Baik, Pak. Gimana nih, Pak? Mau kita mulai? Boleh, teman-teman di sini mungkin udah siap, nanti sambil menunggu bangku belakang terisi yang belum nyampe bisa diisi yang duduk di bagian belakang. Iya. Ya, boleh juga kita mulai gitu. Mungkin ada yang udah datang duluan juga dari tadi mungkin. Betul. Ada yang dari pagi, Pak, udah datang. Iya. Gimana, Pak? Oke. Boleh kita mulai? Boleh kita mulai? Slide-nya boleh ditayang. Siap. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang apa nih, Pak? Hari ini kita mau ngomong tentang apa, Pak? Ini tulisannya memang kuliah umum, tapi ini sebenarnya saya katakanlah kita santai di sini ya. Saya ingin memperkenalkan mengenai bahan bangunan atau material building yang kita sebut mungkin selama ini teman-teman mahasiswa taunya keramik ya, ataupun mungkin ubin. Itu ada beberapa jenis, apa aja sih macamnya? Mungkin apa namanya yang saya tahu sih mayoritas interior ya Bu ya, desain Interior ada, arsitek ada, tapi Pak. ada arsitek juga. Nah, nanti mungkin sipil juga ada, Ada Pak. sipil Mungkin juga. belum datang. Iya. Jadi penting untuk mahasiswa itu tahu apalagi yang sesuai dengan bidangnya, baik itu di interior, teknik arsitektur ataupun mungkin teknik sipil. Jadi teknologi di industri keramik itu atau tiles itu sangat maju sekali. Sekarang itu sudah canggih gitu ya. Jadi bukan cuman saya mau pakai warna ini, motif seperti ini untuk desain saya, tapi kita juga perlu tahu teknis spesifikasinya harus seperti apa, karena nanti pas sudah menjadi seorang profesional di lapangan kita terjun gitu ya di dunia kerja, itu benar-benar kita harus bertanggung jawab terhadap desain kita ya, terhadap material yang kita gunakan. Bukan cuma diaplikasikan untuk lantai atau dinding, juga bukan hanya sekedar untuk estetika gitu ya, desainnya bagus atau apa, tapi juga keamanan, safety daripada produk yang kita gunakan. Ya, jadi mungkin nanti saya akan coba jelaskan ke teman-teman semua. Kebetulan saya dari Roman, jadi saya ingin memperkenalkan ubin keramik kami ya dari Roman yang kita sebut ada granit gitu ya, ada juga keramik ya. Oke, baik. Kita Bisa mulai langsung ya? mulai ya, Pak. Kita Pak, langsung aja ya semua ya.
Nanti mungkin pas saya presentasi teman-teman jangan ada ragu kalau misalnya nanti mau ada yang bertanya. Nanti kita ada sesi tanya jawab atau mungkin pas di sela-sela yang ingin bertanya boleh. Ya. Ada pancingannya Bu. Kalau yang nanya nanti dapat kotak Bu. Betul, Itu kan? udah disiapin Bu. Saya nggak bohong kan? Ada kotak-kotak, lihat banyak kotaknya tuh. udah dibungkus kotak. nih. Sama Ibu Jesslyn, mana Ibu Jesslyn nih? Iya. Oke. Pak, Ya. silakan duduk dulu Pak. Oke. Biar kita kelihatan. Tapi kayaknya saya enakan sambil berdiri Bu. Boleh Pak, saya duduk nggak apa-apa ya Ibu Pak? duduk ya? Oke. Jadi Roman Keramik ini kami adalah grup dari Liman, ya perusahaan asli Indonesia lokal, ya yang memiliki moto reliability and quality is our business. Jadi memang kami menyasar kepada golongan ataupun kelas yang tinggi. Jadi kami fokus terhadap kualitas, ya terhadap produk-produk yang kami produksi. Liman juga di Bandung ada propertinya juga ya selain di industri keramik itu di Kota Baru Parahyangan. Oke, bisa next. Sebelum kita lanjut bisa dilihat video ini company profile kami. Salah satu perusahaan yang berbau dengan minat yang mengedepankan filosofi mengenai bagian is our business. Hadirkan Roman sebagai brand berpengalaman dalam mengembangkan produk berkualitas selama lebih 40 tahun di Indonesia. Berawal dari kreativitas, ide dan teknologi terbaik, Roman mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai keindahan dan menjawab teknik interior dan eksterior terkini. Roman dipercaya Jadi bukan pasar lokal saja ya, Roman ini kita ke 5 benua di dunia, lebih dari 90 negara. Dan Roman termasuk 10 besar industri keramik di dunia saat ini. Dan ya sebagai warga Indonesia tentu kita bangga ya Bu ya, karena ini produk lokal asli Indonesia. Betul. Kami ada 2 pabriknya ya, di Balaraja dan di Ngoro, Jawa Timur. sumber daya manusia berada di sisi handal berteknologi canggih menghasilkan produk-produk berkualitas. Roman Keramik, proudly personalized by Roman, dapat diandalkan untuk menambah nilai desain dan prestisius untuk bangunan terkeras. Roman Ceramics, proudly stylish dan telah untuk memenuhi kebutuhan interior Anda. Roman selalu menjadi pilihan dan memberikan solusi ideal bagi proyek arsitektur dan desain interior seperti residential, public spaces, hospitality, community spaces, outdoor, vertical spaces. Kini, telah tersebar 11 House of Roman di kota-kota seluruh Indonesia dan diharapkan ke depannya akan selalu bertambah. Bersama Roman, wujudkan mahakarya interior dan eksterior Anda. Ya, ini tadi sekilas tentang kompronya Roman ya. Jadi kita perusahaan yang udah go internasional, kita ekspor ke lebih dari 90 negara dan sudah berpengalaman lebih dari sekitar 40 tahun lebih. Ya, jadi cukup bangga karena produk Indonesia sudah diakui oleh dunia. Dan untuk bisa ekspor ke beberapa negara, terutama di Eropa ataupun di Amerika, itu kan harus memiliki spesifikasi yang tinggi, tidak mudah. Apalagi negara-negara dengan 4 musim, itu speknya tinggi sekali. Dan Roman bisa memenuhi standar kualitas tersebut. Oke, ini pabriknya ya, yang tadi saya sebutkan ada di Satria Tamendo ini di Balaraja sejak tahun 89 dan 2007 kita ada di Ngoro, Roman Keramik Internasional. Kapasitas produksinya itu dalam setahun 24.000 juta meter square dalam setahun. Jadi mungkin
salah satunya nanti kelak mungkin dari teman-teman mahasiswa ini ya akan menjadi bagian dari volume produk kami tersebut dengan menspesifikasikan produk Roman misalnya di proyek-proyeknya, itu salah satunya. Oke, bisa next. Ini lebih dari 10 negara. Next. Nah, ini video mengenai spek ataupun bahan-bahan material yang digunakan untuk produksi Roman. Jadi kita buat dari material-material pilihan, bukan sekedar clay. Kita produksi dengan teknologi dan mesin-mesin yang canggih ya di pabrik kami. Nah, ini teknologi kompaktor yang terbaru di Indonesia, hanya Roman yang punya. Jadi hanya satu-satunya Roman keramik yang memiliki mesin kompaktor seperti ini, yang membuat produk kami itu lebih flat ya planarity-nya daripada produk lain. Mesin-mesinnya sebagian juga sudah menggunakan robot untuk mengatur di produksinya. Ini teknologi digital dan ini pembakarannya. Jadi keramik itu pertama setelah dicetak, biskuit, terus kemudian di print dengan teknologi digital, lalu kemudian dibakar. Dan setelah itu masuk proses QA atau VNTC, terus kemudian dipacking dan siap untuk dipasarkan. Namun jauh sebelum diproduksi, tentunya pasti ada R&D-nya dulu, ada product development-nya. Bagaimana kita membuat produk ini supaya menarik, supaya bagus, supaya teman-teman para desainer itu baik interior ataupun arsitektur katakanlah sesuai dengan ide ataupun sesuai dengan desain-desainnya yang diinginkan atau ingin realisasikan di proyek-proyek. Oke, terus Roman juga sudah memenuhi syarat ya sesuai dengan persyaratan dan pemerintah ini TKDN ya. Jadi untuk Roman Granit sejak 2022 kita sudah lebih dari sekitar 70% ya produk kami ini sudah memenuhi nilai TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi untuk persyaratan misal proyek-proyek pemerintah ataupun mungkin industri dalam negeri jauh melebihi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah sekitar 40%. Jadi mungkin pas nanti di dunia industri misalnya ada mahasiswa yang sudah menjadi profesional dan dia kebetulan mengerjakan proyek pemerintah. Nah biasanya itu ketika memilih material itu harus memenuhi syarat TKDN seperti ini. Oke, next. Ini adalah beberapa kategori ya untuk di industri tile yang mungkin orang selama ini tahu hanya keramik ya, tapi nggak tahu kelas-kelasnya. Pokoknya kotak keramik aja sebagai pelapis lantai ataupun pelapis dinding. Tapi sebenarnya klasifikasinya cukup berbeda dan ada standar internasional ya di ISO 13006. Jadi keramik, granit, homogeneous tile atau HT biasa orang kenal, dan porselen ini beda-beda klasifikasinya ya. Kalau keramik itu high porous, jadi dia lebih berpori karena daya serap airnya yang lumayan tinggi. Macam-macam warnanya, dan untuk yang Roman ini kita ada di Vortal B1B dan di Voltile untuk kelas B3 nya. Sedangkan granit lebih rendah pori-porinya karena dia daya serap airnya lebih kecil sekitar 0,5% di standarnya. Tetap multicolor juga. Untuk HT ini high porous juga. Dia lumayan tinggi, namun dia monoton desainnya karena dia body dan bagian permukaannya itu sama. Jadi dia bukan diglasur sehingga tidak memiliki banyak variasi desain. Sedangkan porselen ini juga agak rendah ya porosnya, kemudian tetap multicolor juga. Dan untuk Roman Granit ini di B1A ini rendah sekali untuk daya serap airnya sekitar 0,3%. Dan Roman keramik itu kita posisinya ada di porselen class, di kelas B1A di industri keramik standar ISO 13006. Oke, next. Bisa next, oke. Nah, sorry kelewat. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Ya, untuk Roman keramik kita ada di sini. Roman granit di B1A. Dan B1B untuk
kelas porselentalnya untuk Roman granit ISO 13006, daya serap airnya standar ISO-nya itu 0,5%, sedangkan untuk Roman granit itu 0,3%. Ya, kalau untuk wall tile-nya itu di kelas B3. Kenapa wall tile itu berbeda dengan yang granit ataupun keramik? Karena untuk wall tile atau keramik dinding ini tidak perlu memiliki persyaratan khusus seperti kekuatan, karena dia nggak menerima beban, karena dia pasang di dinding. Daya serap airnya juga bisa rendah karena dia cukup di dinding, dia tidak menggenangi air, berbeda dengan keramik-keramik yang kemungkinan besar dipasang di lantai, jadi dia harus spesifikasi teknisnya cukup tinggi. Oke, next. Nah, ini juga yang sangat mungkin menurut saya perlu untuk diketahui dari teman-teman desainer nantinya, ya mau desain interior ataupun arsitek ya. Ini slip resistant ya, jadi kita perlu tahu ketika kita mendesain sebuah ruangan, spesifikasi ini yang perlu kita ketahui. Jadi bukan sekedar kita suka sama motif desain keramiknya ataupun ubin granitnya, tapi kita perlu tahu slip resistance tersebut. Misal untuk ruangan interior, mungkin kalau di dalam rumah, misalnya contoh di ruang tamu, living room seperti itu, ataupun mungkin di ruang keluarga, kamar, kita bisa pakai yang R9. R9 ini biasanya keramik-keramik yang glossy, tapi dia licin. Ya, jadi bukan yang high traffic ataupun bukan di area basah. Sedangkan untuk yang dari R10 sampai R13 ini biasanya ubin keramiknya atau ubin granitnya matte. Ya, jadi kita bisa tahu harus pakai yang R berapa untuk di ruangan yang kita desain. Misal contoh di kamar mandi itu nggak disarankan untuk pakai R9. Bahkan R10 juga sebenarnya kurang disarankan kecuali kamar mandi kering. Tapi kalau kamar mandi basah yang di situ ada air, apalagi sabun, sampo seperti itu disarankan dari R11 ke atas. Supaya apa? Supaya tidak licin, orang nggak pleset, nggak jatuh. Nanti kalau misalnya dia salah spek ketika mendesain, arsitek ataupun mungkin desain interiornya yang nanti bertanggung jawab gitu karena salah spek. Nah, ini kita ada tesnya ya, kemiringannya bisa dilihat di sini, angle-nya untuk kemiringan tesnya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di luar. Kita bawakan tesnya untuk bisa melihat slip resistance-nya itu seperti apa sih ketika dites dengan air ataupun sabun, sekeset apa sih bila dibandingkan keramik yang misalnya R11, R12 dengan yang R10 misalnya. Nanti teman-teman di sini bisa lihat di luar ya. Terus kemudian yang paling kasar biasa di R13, tapi ini biasanya untuk barefoot ataupun kaki telanjang itu kurang nyaman. Ya biasanya untuk area-area parkir, di rem, ya biasanya rumah kadang ada kapotnya tuh agak sedikit naik, ataupun mungkin yang mendesain nanti mall ada remnya untuk parkiran ataupun plaza, dan bisa juga pedestrian di jalan ya. Kalau untuk outdoor ini bisa kita pakai R12, R13. Jadi di mana yang tingkat risikonya tinggi itu tidak disarankan untuk wilayah-wilayah yang high traffic. Ya, jadi yang risikonya tinggi itu kita menggunakan keramik-keramik ataupun ubin granit yang matte. Ya, dengan spesifikasi misalnya dari R11 ke atas. Untuk desain mall, high traffic, bandara, stasiun itu juga tidak disarankan, sebenarnya standarnya adalah glossy. Tapi memang kebanyakan di Indonesia memakai glossy. Itu mungkin sebenarnya karena glossy itu tren di Indonesia. Ya, tapi secara teknis sebenarnya itu kurang disarankan, bahkan tidak disarankan. Karena bisa berbahaya. Kalau di luar negeri, bahkan di Singapura ataupun di Amerika, untuk ruang publik itu nggak boleh pakai yang R9. Ya, orang ketika membawa troli itu tidak boleh sampai dia kepleset. Ya, jadi nanti perlu memahami ini supaya desain kita tidak salah dan kita bertanggung jawab terhadap desain yang kita buat. Oke, bisa next. Nah, ini PI rating. Apa sih PI rating itu? Ini tingkat abrasi resisten ya. Jadi tingkat keausan si permukaannya, surface ya. Dari PI 0 sampai PI 5. Ya, ini sudah sesuai ISO semua. Ini juga kita perlu tahu. Ini nanti kalau kita beli produk Roman itu ada speknya ya. Kadang ada di kardusnya juga kita bisa lihat. Ya. Ataupun mungkin di katalog atau di webnya Roman ini kita bisa lihat. Jadi di mana kita pakai produk ini misalnya untuk yang high traffic berarti yang PI-nya harus tinggi. Dari PI 3 ke atas.
Tapi kalau cuma untuk kamar tidur, private room, mungkin bisa yang PI 2 ke sana. Seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya permukaannya itu tidak mudah gores, tidak mudah aus gitu ya. Dan Roman itu kan diglasur ya, dan glasurnya cukup tebal. Jadi itu harusnya lebih awet gitu. Jadi kadang ada pertanyaan nih, itu misalnya motifnya macam-macam, ada motif kayu, stone, kemudian ada motif semen dan sebagainya. Bisa hilang nggak sih? Bisa aus atau pudar? Nah itu sebenarnya nggak, karena kita dibakar sampai dengan 1200 derajat Celcius. Oke, next. Nah ini teknologi atau feature dari Roman ya, Roman granit. Kita glaze porcelain tiles ya, porcelain atau tingkat spesifikasi B1A yang diberi glasur ya. Mungkin kalau teman-teman masih baru nih Bu Lisa, jadi belum mendesain di dunia industri kerja. Tapi kalau teman-teman arsitek yang udah lama atau desain interior, dia taunya ubin granit itu HT. Ya. Padahal HT itu beda sama Roman. Bentuknya orang taunya hanya HT, pokoknya setiap ubin granit ataupun granital yang ininya di cutting pinggirannya disebutnya HT. HT itu polos, itu teknologi jadul, teknologi yang mungkin 15 tahun ke belakang ataupun 20 tahun ke belakang. Tapi kalau yang udah ada desain-desainnya kayu seperti ini ataupun mungkin macam-macam marmer seperti itu, marble, itu adalah glasur ya. Glasur itu kita print di atas glasur, terus kemudian bisa mendapatkan beberapa variasi desain macam-macam. Ya, jadi kalau HT nggak akan bisa. Terus kemudian directified itu seperti apa? Ini contohnya nanti bisa dilihat atau mungkin bisa dipegang. Jadi setiap pinggiran ini di cutting. Ya, kalau keramik zaman dulu itu masih ada pinggulnya, kan harus menggunakan semen, ya ataupun adhesif. Itu ada air semen yang harus keluar. Kalau tidak ada nut, itu bisa keramik itu nanti lama-lama jadi pop up atau popping. Dia akan ngangkat. Nah, fungsinya harus dikasih nut dan nanti dikasih tile growthing. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai ini supaya pasangan kita rapi. Kalau dikasih nut, yang namanya industri keramik buatan manusia itu tetap ada selisihnya. Walaupun kita sebut ukurannya misalnya katakanlah semeter kali semeter ataupun 60 kali 60, tapi tetap ada selisihnya, mungkin hanya sekian persen. Misalnya kalau 60 cm mungkin bisa aja 60,03 mili ataupun mungkin 59,97 atau 0,03 mili. Ya, secara ISO itu tetap ada toleransinya karena nggak mungkin 100% benar-benar rata. Nah itu mensiasatinya adalah supaya rata, ya kita kasih nut 2 mili atau 1,5. Jangan sampai nanti pas pemasangan itu tanpa nut. Nanti teman-teman bisa lihat juga pas workshop untuk cara pasang keramik ya, seperti apa sih gitu teknisnya, itu penting sekali. Kalau tidak diberi nut, nanti ketika kita gambar, misal katakanlah ruangan ini panjangnya sekitar 15 meter. 15 meter kalau keramik 60 itu kan banyak, berapa keping? Ya, dari misalnya katakanlah 10 keping aja, kalau selisihnya 0,3 mili tanpa nut, itu 10 keping bisa 3 mili. Nanti bisa lanjut lagi berapa mili, akhirnya bagian paling ujung itu tidak rata pasangan tilenya. Sayang sekali, nanti kelihatannya malah nggak bagus gitu ya. Terus kemudian apalagi desain interior nih ya, paling penting ketika mendesain yang perlu diketahui adalah titik start ataupun start point untuk pemasangan keramik. Biasanya itu dari as pintu, kalau di gedung mungkin ada eskalator, lift, ya intinya dari bagian entrance. Jadi itu juga perlu kita tahu supaya buangannya kemana rapi, pengaturan ukuran juga penting supaya ruangannya itu lebih terlihat bagus. Oke, next. Nah ini kemudian ada digital teknika. Di teknika tadi saya sudah sebutkan ya, kita memakai teknologi digital. Sudah beralih dari teknologi yang zaman dulu kayak seperti sablon gitu. Jadi dengan teknologi digital ini kita bisa mendevelop produk apapun yang kita inginkan. Mau foto muka kita juga bisa. Ya, jadi produk-produk di sini nih ada macam-macam, ada marble, wood, stone, itu semuanya dihasilkan dari teknologi digital ini. Dari mana kita dapatkan desain-desain itu dari aslinya batu alam, Bu Lisa. Jadi misalnya contoh ada di sini. Ya motif apa Pak? Nah ini marmer ini. Iya. Ya, jadi marmer putih ini ada batu aslinya. Misalnya kayak Kalakata, Statuario,
itu aslinya ada. Tapi bukan hanya sekedar copy paste gitu ya. Benar-benar kita desain dengan teknologi digital yang canggih dan tinta yang canggih. Di industri kami, kebetulan di Roman, itu kita memiliki 7 bar tinta, bukan CMYK aja. Jadi 7, kuningnya ada 2, merahnya pun juga ada 2. Jadi bisa menghasilkan katakanlah realistis ya, dan bisa 3D untuk printingnya, bukan sekadar kayak seperti cetak di printing biasa di kertas ataupun mungkin di apa namanya Bu, kayak karton ataupun mungkin plastik. Jadi nanti bisa dilihat dari dekat, ini realistis sekali gitu ya, termasuk yang kayunya. Jadi permukaannya pun juga bisa apa namanya, ada teksturnya, itu dihasilkan dari teknologi digital tinta ataupun digital teknika ini. Grace teknologi ini menggunakan teknologi Grace ya, single firing, jadi ubin ditekan sekuat mungkin dengan pressure yang tinggi, menghasilkan kekuatan sekitar sampai 420 kilo per centimeter persegi. Jadi kekuatan keramik Roman sudah begitu tingginya ya, khusus untuk yang di Grace teknologi. Itu biasanya ada di floor tile. Terus kemudian ini ada interlock. Apa sih keramik interlock? Ini contohnya. Yang kayak pasal-pasal gitu ya Pak? Iya. Nah, jadi ini interlocking, satu sama lain mereka nanti saling mengunci. Ada yang 2 sisi kanan kiri, ada yang 4 sisi atas bawah kanan dan kiri. Jadi ketika dipasang seperti layaknya bagian yang di tengahnya, bodinya sama. Pas dipasang ini natnya itu tersamarkan, jadi bukan cuman keramik itu kotak doang gitu, enggak, macam-macam, ada yang seperti ini ya. Ada juga yang bentuknya heksagonal. Nanti teman-teman bisa lihat di luar pas pemasangan ini satu keping ini dengan pola yang sama bisa menghasilkan beberapa desain. Nah ini pintar-pintarnya desainer nanti nih Bu. Nyusun pola ya Pak? Iya, nyusun pola, bisa kelihatan 3D, 3 dimensi. Ya, pola satu ini bisa menghasilkan beberapa style pola pasang. Ya, jadi harus benar-benar kreatif lah gitu. Oke, next. Ini karakter teknologi dan karakteristik ya, double firing. Jadi double firing itu 2 kali pembakaran. Setelah dibakar, terus kemudian bodinya dulu utuh kita sebut biskuit, kemudian kita printing, terus kemudian dibagi bagian apa namanya, bagian atasnya dan dibakar kembali. Oke, next. Next. Nah, ini teknologi digital neka, salah satu hasilnya adalah seperti ini. Yang tadi saya sebutkan, misalnya mau mendesain apa, macam-macam bisa. Ini ukuran aslinya adalah sekitar 3,20 meter kali 2,4. Dari tiles ukuran 1,2 kali 60. Tapi dia nyambung. Satu keramiknya ini sekitar katakanlah sekotak ini. Tapi dia nyambung. 360 derajat dia nyambung semua. Jadi mau sebesar apapun ruangannya, dengan teknologi digital ini kita bisa desain Bu. Jadi bukan cuman satu pink motifnya ini, enggak. Kita nyambung satu bidang dindingnya di sana, misalnya ukuran 8 meter kali tingginya 4 meter, itu kita bisa. Ya, nyambung semua. Nanti dari beberapa size yang kita tentukan, mau 100-100 bisa, mau 120-60 juga bisa kayak gitu. Terus kemudian juga bisa dengan motif-motif kayu ataupun stone, satu tiles base tilenya ini warna gelap, warna hitam, terus kemudian ada motif-motif batuan yang mencolok ya, biasanya untuk aksen-aksen tertentu sih. Ya. Okay, Berarti bisa custom ya Pak ya? Betul, bisa custom. Nah ini biasanya desainer senang nih Bu yang gini-gini Bu, ya karena banyak variasi mereka untuk desain gitu. Apa katakanlah Roman ini menyediakan atau memfasilitasi lah bahasanya ya, buat teman-teman desainer Bu, supaya apa? Mereka berkreasi seliar mungkin atau segila mungkin, seimajinatif mungkin, nah, sekreatif mungkin. Ya. Terus Roman bisa nggak? Seharusnya sih kita bisa penuhi gitu dengan menyesuaikan dengan teknologi yang kami punya gitu ya. Ada limitnya sebenarnya, ada juga, apalagi di industri bisnis gitu ya. Nilai skala ekonomis itu juga kita lihat, ataupun mungkin juga
tingkat kesulitannya itu yang biasa kita pertimbangkan juga. Tapi kami memfasilitasi para desainer untuk berkreasi dan kita menyediakan apa yang mereka mau. Prinsipnya sih seperti itu. Oke, bisa next. Nah ini juga penting diketahui. Jadi dari tiles itu kita ada beberapa variasi. Apa sih ini set variation ini? Uniform range, terus kemudian slight variation, moderate, dan substansial ini. Jadi maksudnya kita bagi sebenarnya ini adalah V1, V2, V3 dan V4. Jadi dari beberapa phase satu koleksi itu tingkat phase-nya beda-beda, Bu. Jadi supaya variasi corak nih gitu ya, Pak ya. Katakanlah motif apa ya contohnya. Yang paling ekstrim tuh biasanya motif batu ataupun motif marmer. Kita contoh ini deh paling gampang. Nah, kalau ada motif marmer gini, itu kita buat minimum ada 6 phases, Bu. Ya, jadi 6 motif dalam satu koleksi. Rata-rata 8 sampai 12. Bahkan kalau untuk koleksi yang vintage itu sampai 25 phases, Bu. Jadi ketika kita mendesain, tas itu tidak berulang. Iya. Ya kan, kalau berulang jelek kan ya. Betul, supaya senatural mungkin ya, Pak ya. Iya. Jadi senatural mungkin. Kalau V1 Sama kenapa semua ada ya? itu sama semua. Satu Ada aja tas semua. motif yang katakanlah motif contoh ada vintage itu semua sama semua motifnya kembang semua karena memang desainnya seperti itu. Atau mungkin motif polos warna putih, ya polos aja semua. Putih semua. Iya. Tapi kalau misalnya udah mulai acak-acak kayak gini, itu biasanya udah lebih. Ada yang nggak terlalu ekstrim, motifnya memang berbeda tiap phase-nya. Tetap ada 6 ataupun sampai 8 atau mungkin 12. Tapi secara warna dia katakanlah satu desain warna. Satu ton warna satu gitu ton ya, Pak warna. ya. Jadi tidak terlalu ekstrim. Iya. Tapi kalau udah mulai ke sini, ini ada yang agak muda, ada yang agak gelap, tapi ini natural. Patternnya berbeda ya, Patternnya, Pak. betul. Tapi masih dalam satu kelompok Dalam satu jenis kelompok. ya. Kalau kita lihat batu asli seperti Palimanan, Iya, betul. batu candi itu kan warnanya juga memang beda kan aslinya Betul, kan. Gitu. Dan itu juga biasanya kan disukai oleh para desainer. Ada yang sukanya saya maunya random, saya maunya terlihat lebih natural. Tapi ada juga mungkin desainer yang saya pengen ruangannya lebih kalem. Ya, sama semua gitu ya, Pak. Tergantung desainernya nanti. Tapi Roman kasih beberapa tip pilihan itu sih. Kalau yang ini paling acak. Satu sama lainnya benar-benar berbeda. Tapi secara warna, secara koleksi dia dalam satu kategori. Gitu. Berarti itu dalam satu box ya, Pak ya? Dalam satu box, Satu betul. box, ya. Dalam satu box itu beda-beda. Gitu. Supaya apa? Supaya ya lebih realistis, lebih natural gitu. Jelek kalau misalnya kita lihat pasangan ubin, tapi satu keping dengan keping lainnya berdekatan, motifnya sama, kembar semua, kayaknya fake ini sini, nggak asli. Palsu ya. Gitu sih. Oke. Bisa next. Nah ini contoh-contohnya ya. Ini V1, jadi setiap satu keping dengan kepingnya pasti sama. Ini biasa dipakai untuk aksen. Banyak nih kalau teman-teman sering ke bandara ataupun mungkin di kafe, rumah makan, banyak dipakai nih. The Gaudi Corolla kayak gini, The Gaudi ini. Terus kemudian ada yang V4 ini benar-benar acak, ini juga vintage, the batik, satu sama lainnya beda. Tinggal kita polanya atur ya, Pak ya? Iya, ini contoh aplikasi ruangannya nih. Misalnya desainer interior dia mau pasang furnishingnya ataupun kabinetnya warnanya senada. Kayak ini ada birunya, ada abunya. Ya bisa digunakan ini, dan kalau ini dibikin lebih acak lagi kan terlalu rame ya Bu ya. Betul. Gitu. Tapi kalau ini berbeda. Ini nuansanya batik misalnya. Ruangannya pengennya tradisional, terlihatnya lebih etnik. Ya ini cocok dipadu-padankan sama furniture yang tradisional kayu seperti itu. Oke, next. Nah ini ketika Kemudian ini mendesain satu box itu isinya berapa tuh, Pak? satu box yang ukuran ini saya ada 12. 12. Ini ukuran 30-30. Bisa mengcover berapa meter persegi, Pak, untuk Kurang area lebih ini? kita dalam satu box itu untuk ukuran yang selain besar ya, itu biasanya rata-rata 0,98 atau 1,08 meter persegi. Oh, segitu. Jadi teman-teman
harus ingat-ingat ya. Jadi dalam satu box itu isinya berapa, cover berapa ya, supaya bisa menghitung dengan baik ya. Di katalog itu ada ya, nanti kalau misalnya udah jadi profesional atau mungkin butuh katalog, bisa dilihat dalam satu dus itu isinya berapa. Jadi kita langsung bisa estimasikan kebutuhan tiles kita berapa. Ya, BOQ-nya ya, kalau Ya. teman-teman yang udah belajar BOQ bisa tahu. Jadi per meter perseginya kita perlu berapa box gitu ya, Pak ya. Betul. Itu untuk teknisi ya, tapi untuk desain ya kita mendesain apa temanya yang kita buat, kita bisa sesuaikan dengan produknya. Mau modern, etnik, kontemporer, atau mungkin klasik, ya bisa disesuaikan dengan corak-corak ataupun motif-motif yang kami punya. Gitu. Oke, next. Boleh. Bentar saya liatin di katalog ya. Nah, ini di bagian belakang katalog ada spesifikasi teknisnya Ibu. Ya. Di sini ada dalam satu box itu berapa meter persegi sih? Ada. Terus dalam satu box beratnya berapa? Ada. Kadang kita dalam berdesain itu ada owner yang sampai detail sekali Bu Lisa. Ini ruangan ini misalnya yang lantainya lebih dari satu ya, itu harus dihitung bebannya. Oh. Ini makanya kalau ada anak sipil mereka mungkin perlu tahu. Jadi dalam 1 meter persegi beratnya berapa kilo di sini ada. Jadi ketika dia mendesain bangunan, oh ini tinggi platnya harus sekian, kemudian bebannya sekian, beban hidupnya sekian, beban matinya sekian, termasuk tilesnya kita bisa tahu. Untuk menghitung konstruksi kekuatan ya, strukturnya ya. Iya. Oke. Terus kemudian paletnya, ukuran, terus kemudian jumlah dalam satu dus ada berapa keping di sini lengkap, ada informasinya. Termasuk spesifikasi ISO yang tadi saya sebutkan. Ya, biasanya ada yang kalau desain untuk kayak katakanlah bangunan-bangunan yang ownernya mungkin orang luar ataupun mungkin dari kedutaan, itu tinggi sekali Bu. Ini permintaannya biasanya standarnya atau persyaratannya. Dan kita bisa lihat dari katalog ini. Halaman belakang dari katalog. Betul. Ya. Oke, ini adalah contoh-contoh desain dari produk kami ya, yang custom. Ya, ada yang standar tapi ada juga yang custom. Ini kita sebutnya bookmatch. Biasanya bookmatch itu cuma didapatkan di marmer asli, marmer alam. Ya, di marmer asli. Yang kita pasang balik atas bawah atau kanan kiri ini saling ketemu. Betul. Nah, ini kita punya ukuran 120/60. Ini bisa dijadikan aksen ketika kita mendesain interior untuk bagian backdrop atau mungkin di foyer atau mungkin di bagian backdrop TV misalnya. Betul. Bisa. Terus bagian bawah ini cutting. Ini juga cutting waterjet. Ini bukan printing Bu. Oh. Ini cutting waterjet dari beberapa koleksi kita potong pakai teknik waterjet. Kami punya mesinnya di pabrik. Kita bentuk sesuai dengan desain kita yang mau seperti apa. Terus pola dari beberapa motif yang kita mau juga kita bisa olah seperti ini. Oh, jadi sistemnya inlay ya Pak ya, penempelannya langsung ya. Nanti datang ke proyek sudah terpasang seperti ini, tinggal masang di tempatnya aja. Oke. Ibu mau desain apa? Saya mau desain misalnya lambangnya Maranatha, bisa. Oh, oke. Gitu. Atau mungkin nanti desain interior pas sudah di proyek mau desain apa gitu, bunga kah atau apa, ya bisa. Branding produk gitu ya, customnya. Termasuk ini juga sama. Ini inlay dari beberapa motif, sekitar ada 5 motif yang dikombin menjadi satu pola seperti ini. Atau mungkin kita bisa nggak mau dipola, saya maunya bikinnya 3D puzzle misalnya atau apa, ya bisa aja. Ini contoh 3D puzzle, ini dari tiles ubin granit juga Bu. Di cutting waterjet seperti ini. Terus kemudian ya disusun, bisa untuk aksen gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sebut juga nih. Jadi ini sebenarnya satu motif ya, tapi kita bisa buat menjadi banyak. Ini bukan cuma 3 sebenarnya, banyak sekali contohnya. Sini mungkin harusnya ada.
Oh itu yang keramik ya. Yeslin bisa yang keramik ya. Yang nomor 1 di atas yang biru itu bisa ada 8 pola pasang. Ya, bisa dapat 8 pola pasang hanya dari satu motif aja, Bu. Oh, Macam-macam. Jadi bisa banyak, bisa bikin lurus-lurus seperti ini ataupun mungkin pola yang seperti ini. Terus yang ini juga sama nih. Ini trapeza ini dia ada beberapa warna, ya, ada beberapa koleksi ya. Ada yang polos, warna muda, medium dan warna tua. Ada juga yang seperti 3 dimensi seperti ini. Ini juga kita bisa pola macam-macam. Nanti bisa lihat prakteknya di luar. Ya. Next. Nah ini juga yang motif kayu. Kebetulan kita juga bawa nih yang motif kayu. Jadi biar ada banyak contoh, Bu. Betul. Jadi biar teman-teman, saya mau mendesain motif yang ini. Oh, contohnya ada. Saya mau mendesain motif yang kayak tadi yang heksagonal, Yeah. ataupun mau saya bikin seperti apa, ada. Yang untuk keramik seperti ini biasanya bentuknya plank ya, memanjang, rektangular. Kita ataupun kami sarankan tidak dipasang setengah bata. Iya. Ya, biasanya ada desainer tuh yang pasang setengah bata di sini. Kenapa jangan dipasang setengah bata? Contoh yang di bawah ini adalah contoh dipasang setengah bata yang di lantai kita injak ini. Ya, ini setengah bata, ukuran dari 126 bulog kira-kira. Karena ini granit alam, itu nggak masalah dan bisa dipoles. Tapi kalau untuk di industri tiles itu ada cenderung cekung ataupun cembung. Ya, secara ISO tetap ada toleransinya sekitar 0,3% misalnya sampai 0,4%. Supaya menghasilkan pasangan yang sempurna, kita bisa pasang regular seperti ini, geser sepertiga supaya tidak bagian tengah yang tinggi. Juga kita bisa pasang herringbone seperti ini, ataupun mungkin geser seperempat. Jadi sepertiga atau seperempat ya? Atau herringbone seperti ini pasangnya di pola. Dan ketika kita pasang itu harus dengan leveler. Ya, ini contoh leveler tuh seperti ini ya. Ini tile leveler namanya. Sebisa mungkin di lapangan untuk pasangan granit menggunakan teknologi ini. Selain tile leveler ada juga disebutnya spacer untuk menentukan lebar nut. Jadi tile leveler ini fungsinya apa? Untuk supaya permukaannya rata. Dia bisa diputer. Bisa dipasang, puter. Nanti kita bisa lihat prakteknya. Jadi bendanya seperti ini. Bagian tipisnya ini sekitar 1 mili untuk tebal nutnya. Dan diputer. Nanti bisa praktekin di luar, ada contohnya ya. Teman-teman dari Roman sudah siapkan. Oke, next. Nah ini contoh video pemasangan, bisa diputar. Nanti sambil lihat ini juga nanti mungkin bisa lihat prakteknya di luar supaya tahu masang keramik itu seperti apa sih, pakai apa sih bahan-bahannya yang diperlukan, material yang diperlukan. Buat kita sebagai desainer ini juga penting ya, karena sebagai desainer pasti kita ingin menghasilkan suasana ruangan itu yang sempurna. Jadi cara pasang itu juga menentukan, Bu Lisa. Kalau cara pasangnya salah, hasilnya nggak sempurna, nggak akan maksimal ya Pak? Iya, jadi kan nggak puas nanti yang punya rumah ataupun ownernya. Beli materialnya udah mahal, ubin keramiknya mahal, pasangnya salah. Wah, rugi deh. Hasil 2 kali nanti maksimal. kerja. Ownernya nggak suka, suruh bongkar lagi, pasang lagi, tenaga, waktu, biaya, jadi rugi. Jadi tetap perlu diperhatikan cara pasang yang benar.
Jadi bagian belakangnya dikasih mortar adhesif sekitar 0,3 mili, bagian lantainya juga, dan dipasangkan bolak-balik. Ini diketuknya pakai palu karet ya, bukan palu yang besi. Bu. Nanti pecah semua. Nah ini yang tadi saya sebutkan juga, Maketa leveler fungsinya untuk meratakan permukaannya. Biasanya keramiknya nanti yang ada cembung, jadi dia lebih rata. Ataupun mungkin kalau cuman manual, pakai tangan aja, kan kerataannya nggak bisa sempurna. Tapi kalau pakai ini, nah ini kita tes pakai alat itu udah rata berarti, nggak manek-manek gitu. Nah ini kalau belum dikencengin ya leveler, dia akan beda tinggi ya levelnya. Tapi pas dipasang leveler, kemudian dikencengin, jadi dia lebih rata. Gitu. Tapi kalau kita nggak pakai leveler ini, ya hasilnya kayak tadi tuh Bu. Naik turun ya Pak? Ya, levelnya permukaannya beda. Sayang jadinya, bahan material udah mahal yang kita beli, tapi hasilnya nggak sempurna. Nanti yang punya rumah ataupun owner bangunannya juga jadi kurang suka gitu, sayang. Ini kita bisa pakai ulang ya alatnya ya, jadi bisa dilepas lagi. Setelah rata, setelah rapi, nanti baru di nut seperti itu. Oke, next. Ini alat-alatnya, rekomendasi pasang. Kita sebelum pasang keramik itu selalu cek kardusnya. Di kardus itu ada nama koleksi, ada seri, ya itu sebisa mungkin dicatat. Biasanya sih arsitek yang udah profesional itu selalu mencatat ini Bu. Oh. Fungsinya apa? Kemarin saya ngobrol sama arsitek di Jakarta ya sebelum kesini. Jadi dia ada desain hotel, ya. Kemudian dia mau renovasi. Nah, pas renovasi itu tiles yang lama itu mau nyambung. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu motif yang lama ataupun serinya, kita beli lagi kan bisa belang, bisa beda. Tapi kalau kita tahu yang lama itu apa dan dicatat, terus kemudian mungkin ada dokumentasinya, nah pas kita renovasi itu bisa sama. Itu fungsinya sih, penting sekali. Terus setelah itu ya digelar kepingannya seperti video tadi, dilanjutkan untuk pemberian adhesifnya dan pemasangan harus menggunakan tile leveler dan diberi nut yang sekitar 1,5 sampai 2 mili. Oke, next. Ini adalah produk kategori dari produk-produknya Roman ya. Nanti kalau mau ada yang bertanya mungkin setelah sesi ini kali Bu ya. Iya, Bu. Itu supaya ada interaksi juga. Ini ada yang glow smooth, ini kilap ya, berarti glossy. Terus kemudian ada design mode. Ini biasanya desain-desain khusus seperti contoh di sini. Ini desain mode, jadi mungkin ada desain metal, ada desain dari kombinasi batu, ada desain dari semen yang prinsipnya dibuat oleh manusia. Terus kemudian ada stone mode. Stone mode ini kita mengambil inspirasi dari batuan alam. Ya, batu-batu mungkin batu candi, batu slate, batu misalnya Palimanan dan sebagainya. Kemudian ada wood mode, ini biasanya motif-motif kayu, bukan cuman yang plank tapi ada juga yang square, kotak. Terus kemudian hard rock ini khusus biasanya kita untuk eksterior. Ya, jadi tebalnya 2 cm. Tebalnya 2 cm dan sangat kuat sekali. Terus kemudian ada vintage mode, ini vintage yang seperti paling depan itu yang di bawah seperti tegel kunci yang biasa dari Jogja seperti ya, ukuran kecil-kecil. Oke, next. Ada juga fit mode. Nah, ini karena di sini arsitek ya. Fit mode ini ubin granit yang memiliki antibakterial, Bu. Jadi biasanya dipergunakan atau dipasang aplikasi untuk di rumah sakit, di puskesmas ataupun yang memerlukan tingkat higienis yang tinggi, di dapur, restoran seperti itu.
Bisa. Terus ada step tile. Step tile contohnya yang ini paling depan. Jadi dia dikasih grup bagian depannya ini supaya tidak licin. Ukurannya 120. Jadi pas kita pasang tangga di interior itu tanpa nut. Jadi pasangan tangga bisa lebih rapi, lebih bagus. Jadi nggak ada sambungan strap. Tidak ada ya. sambungan. Terus kemudian ada juga grande, ini ukuran yang besar. Ya ada contohnya di sini sebelah kiri itu yang ukuran besar itu produk dari grande. Oke, di sini juga ada mewakili. Oke, next. Nah ini ya range produk ukurannya ya, dari ukuran paling besar 100-100 sampai yang paling kecil ada di 30-30. Oke, next. Jadi banyak variasinya ketika kita mendesain mau ukuran berapa sih di ruangan yang kita mau desain. Ya, Roman punya banyak jenisnya, gitu ya. Nah, ini Roman keramik, ada floor tile, ukurannya dari 30-30 sampai 50-50. Terus kemudian wall tiles, ini untuk yang dinding, dari 30-30 sampai 30-60. Ada juga rectificado, ini juga sebenarnya untuk dinding juga sama. Cuman bedanya apa sih yang ini sama ini? Ini tidak di cutting, ini di cutting. Ini lebih tipis, ini lebih tebal sedikit, gitu. Dan polanya lebih natural. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya ya. Nah, salah satunya ada interlock sama hexagonal. Ini dari Roman keramik juga. Next. Ini untuk product size selectionnya Roman, interlock, rectificado, dan floor tile. Memang ini tidak sebanyak Roman granit yang tadi, tapi ini tetap variasi-variasi yang mungkin diperlukan oleh para desainer. Oke, lanjut. Ini beberapa project reference yang menggunakan produk Roman. Ya, ada bus kereta cepat, area Perone ini menggunakan produk kami. Hard rock dan tactile juga. Terus kemudian ini tactile ya, yang biasa dipergunakan untuk yang disable. Next. Ini juga ada di area outdoor di Mandala Surabaya. Next. Nah, ini ada public space Tamrin 9 di Jakarta. Nah, ini mungkin lebih ke arsitek sih, kalau interior mendesain bagian-bagian dalam aja, tapi ini juga bisa diaplikasikan untuk mungkin di bagian dalam itu ada yang mau unsurnya outdoor ataupun bikin ada tamannya seperti itu. Next. Nah, ini ada sekolah ya, menggunakan beberapa produk kita juga di Sekolah Bunda Mulia. Lanjut. Nah, ini ada bandara di Sumarmo, interiornya karena kebetulan di Jawa Tengah Ya, dan jadi batik ya Pak. Iya. Kota aslinya, kota asalnya batik, Solo, Jogja atau Pekalongan. Ya ini cocok sama filosofi mereka. Terus furniture-nya juga pakai yang etnik juga dari kayu. Jadi mungkin nanti pas teman-teman desainer mendesain itu perlu diperhatikan selain desainnya, penggunaan material finishingnya dan furniture-nya supaya matching seperti itu. Tuh. Oke, ada vintage. Nah ini hard rock tapi si desain interiornya dia pakai untuk counter, meja counter nih Bu. Ini dari hard rock yang tebalnya 2 cm. Biasanya kan untuk outdoor, untuk lantai, pedestrian, parkiran atau apa, tapi dia pakai untuk counter. Dia sengaja ketebalan dia diperlihatkan, dipotong-potong segitiga kayak gini buat jadi aksen, dikasih lampu atasnya. Ya itu mah bisa-bisa yang desainer interior aja sih mendesain produk apapun juga kalau desain bagus hasilnya akan mengesankan. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini Gaudi yang tadi banyak dipakai juga di restoran-restoran seperti ini. Ini motif foto, ini banyak permintaan nih, apalagi yang Nafas Hajipa nih Bu Lisa nih dari Bandung, Bu Sora mintanya foto. Ya, betul. Dari Maratanya sendiri juga mintanya foto. Kita punya sebenarnya banyak yang motif-motif foto, cuman minta ukurannya beda sendiri gitu. Tapi kita coba akomodir. Oke, next. Nah inilah beberapa contoh-contohnya. Ada interlock, kita pakai juga untuk interior. Yang tadi batu ada di restoran di Jakarta. Next. Lanjut. Nah, ini juga masih beberapa koleksi-koleksi vintage ya. Ini memang paling banyak dipakai di public space seperti restoran ataupun hotel. Lanjut. Karena Indonesia banget.
Nah, ada juga, nah ini di showroom Mini Cooper di Surabaya. Dia pakai ukuran yang agak besar, matte gitu ya. Ini nggak glossy. Kalau glossy ya habislah orang showroom mobil gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih spek gitu. Oke, lanjut. Ini di Uniqlo, ini pakai ukuran 120x20 dan ini custom. Uniqlo ini custom. Kalau desainer cari ataupun mungkin ibu cari di kantor, nggak ada ini. Dia pengen motif yang beda dari yang lain. Nah, kita bisa akomodir. Oke, next. Terus kemudian ini ada residensial ya, produk residensial rumah menggunakan beberapa produk, ada yang glossy, ada juga yang matte dan termasuk step tile-nya. Lanjut. Ini juga masih residensial juga rumah di Greenwood residensial Puri. Ini balik lagi ya, teman-teman desainer pentingnya memilih spesifikasi material, mana yang glossy, mana area yang licin ataupun mungkin kamar mandi, teras, living room, kitchen, dapur gitu. Jangan salah pilih spek. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa koleksi lainnya ada di perumahan juga. Ini Tatar didapati di Kota Baru Parahyangan. Pakai ukuran yang 100-100. Oke, lanjut. Ini ada project reference juga di Winwood Serpong. Dia warna-warna lebih kalem. Ada yang warnanya strong, ada yang warnanya lebih kalem, lembut, tergantung dengan tema desainnya dia. Next. Nah, ini jika ingin melihat produk kami ya, 3D-nya bisa 360, bisa berkunjung di webnya kami, ada panorama ini. Lanjut. Nah, ini House of Roman tadi di video juga udah disebutkan, kita ada 12 showroom di Bandung, ini ada 2 ya di Kota Baru Parahyangan sama di Veteran ya. Veteran. Kayak teman-teman Maranatha udah pernah ya Bu ya ke showroom ya? Beberapa tahun lalu Pak. Iya. 5 tahun ke belakang setelah Covid belum. Boleh. Kita tunggu kalau mau datang ke showroom, Siap. mau lihat-lihat, mau range produk seperti apa, mungkin buat nambah ide Pengetahuan ya, desain, ide-ide pengetahuan desain boleh. juga. Oke, mungkin Bu dari saya. Ini R9 yang permukaannya glossy. Ini R10, R11, ini R12. Gak apa-apa, maju aja kalau mau pegang. Pegang aja, gak apa-apa. Oh, sama R10, tapi dia teksturnya lebih Tes. Ya. Jadi tes aja teman-teman. Kalau misalnya mau pegang yang R9 glossy, R10 ini ada 2 permukaan yang matte, dan ini R12 yang kita tes tadi pakai sabun. Ya. Bisa dipegang permukaannya biar tahu feel-nya seperti apa sih. Jadi nanti pas milih ubin keramik atau granit di desain kita tahu nggak salah pilih. Itu bintangnya sama dan kotak. Kalau ini berlawanan bintangnya, putih ketemu putih, biru ketemu biru. Dan ini bukan cuma satu ya, ini kami kasih sampel satu ini aja, tapi beberapa produk kami itu bisa yang random seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti box ya, 3 dimensi, apalagi kalau ngeliatnya 3 dimensi. Tapi bisa juga kita pola yang berbeda, itu jadi macam-macam pola yang berbeda. Bisa juga acak, random. Tergantung suka-sukanya desainnya. Ya, Itu jadi sih. satu motif bisa dikreasikan jadi banyak sekali pola. Ya, permukaannya rata. Ya, fungsinya untuk menyamakan level antara kami. Macam ini kebetulan ukurannya mungkin yang ini 1 cm atau 10 mili. Ada yang ukuran 8, 6, ada juga yang 12. Ya,
Kita pakai yang standar, yang mudah, gampang, banyak di pasaran, yang 10 mili atau 1 cm. Nanti untuk bagian backing stylenya dan bagian lantainya ataupun di streetnya. Jadi harus memakai ini. Kenapa ada gigi-giginya begini seperti sisir? Supaya dia mengikat. Kalau langsung rata, hanya pakai sendok semen aja, nanti ada bagian yang tebal dan bagian yang landai, dia nggak tertutup. Tapi kalau misalnya seperti sisir ini, nanti dia akan mengikat satu sama lain, jadi lebih rata dan lebih mudah untuk diatur pemasangannya. Dan di bagian belakang itunya satu sisi dikasih dulu. Jadi di bagian lantai sama bagian tali beda ya tebalannya. Yang di lantai itu 6-8 mili, sedangkan yang di bagian belakang keramiknya 3-5 mili. Lebih tipis. Ini serata mungkin ngasihnya ya. Ini langsung dilap semennya biar bersih, biar tahu bersihnya. Taruh dulu aja, taruh dulu, pasang dulu. Geser sepertiganya. Ya. Taruh dulu, jangan dipukul dulu di yang sana baru. Dilap, ambil lapnya Idar, biar nggak kotor. Ratain. Kenceng ya, udah. Jadi pemasang keramik itu harusnya langsung dibersihkan supaya semen-semennya itu nggak cepat mengering dan akhirnya susah dibersihin. Ketika masih basah, semennya itu harus langsung cepat-cepat dibersihin. Jadi semennya itu memang semen mortar adhesif khusus untuk granit tile. Jadi ada spek-speknya khusus, apalagi mengundang T2C. Bisa dilihat di boxnya ya. Itu satu sak macam-macam, mereknya macam-macam. Tapi yang dikhususkan untuk pasangan granit, ubin granit. Karena
semen adhesif atau semen instan ini macam-macam banyak. Ada yang untuk pasangan bata, ada yang untuk pasangan keramik biasa, dan pasangan granit tile. Kalau untuk yang ubin granit beda dia. Ada juga pasangan keramik tapi dipasang di atas keramik atau di atas barang yang misalnya licin. Itu harus yang mengandung T2C, itu mortar MU480 misalnya. Nah kalau ini misalnya pasangan di atas skrit ataupun kayu itu cukup MU400 ataupun Sika seperti ini. Gitu. Speknya beda. Gitu. Jenis stylesnya sama Iya. alasnya juga. Iya. Kalau yang keramik biasa itu nggak perlu yang sampai MU400 atau MU200 mungkin cukup. Karena harganya juga beda-beda. Satu saknya. Itunya enggak, biar coba pas sama kayak itu. Highlighternya. Nih. Hah? Iya, boleh. Iya, itu udah siap-siap. Iya.